pertanyaannya Bu Yesi. Jadi begini, jadi data kita yang di Kominfo itu datanya semua dari sensor di 6 provinsi tadi, dan masing-masing universitas itu punya akun untuk bisa mengakses. Jadi kebetulan saya bawa Aldo dan juga William yang memang sudah membantu juga. Jadi nanti akun yang punyanya Ubidar ini kita mau aktifkan supaya nanti diserahkan ke Ubidar untuk bisa download data dan sekaligus malware-nya, Bu Yesi. Ya, jadi malware itu nanti bisa dipakai untuk membuktikan perilaku daripada serangan tadi. Nah, jadi perihal data ini sebenarnya datanya itu kalau mau semuanya mau di-download bisa, tapi saya saran data di Ubidar ini sudah sangat banyak menurut saya. Karena kalau kita lihat dari Sumatera Selatan itu mayoritas datanya itu ada, karena kita memang taruhnya di beberapa, ada di Pemdanya di Sumatera Selatan, ada juga dari universitas. Nah, jadi itu bisa dikumpulkan dan itu bisa dipelajari. Nah, data setnya cukup besar ya. Jadi toolsnya juga ada. Jadi besok itu kalau saya akan melakukan 2 hal. Besok itu saya akan membahas tentang malware dan cara melakukan analisanya. Saya akan mulai dengan cara secara statiknya kita sebut, melihat kodenya, atau secara behavior kalau kita jalankan nanti seperti apa. Nah, nanti dari situ kita bisa tahu perilaku malware. Nah, yang kedua, William akan sharing tentang honeypot. Jadi kita bisa tahu honeypot itu sebenarnya menangkap apa aja, sehingga nanti pada saat kita mengumpulkan data, kita tahu data apa yang memang seharusnya kita kumpulkan. Ya, jadi saya saran kalau boleh dosen dan juga mahasiswa ikut dalam workshop besok supaya Anda tahu sebenarnya data apa sih yang bisa dikumpulkan dan bisa diteliti lebih dalam. Nah, kira-kira ada lagi yang belum terjawab mungkin dari pertanyaannya? Jadi kalau mengenai hubnya ya, jadi untuk central repository-nya, datanya itu memang terkumpul di Kominfo, dan untuk mengakses nanti jadi akun yang tadi itu yang saya sampaikan itu nanti biar Aldo bisa komunikasi sama teman-teman di Kominfo, itu bisa dapat akunnya, dan akun itu nanti bisa dipakai untuk mengakses hub tadi, ya repository tadi. Jadi nanti tinggal di-download dan itu bisa di-download, misalnya kita pilih per hari, per minggu, per bulan, atau mungkin setahun. Ya, itu bisa di-download sesuai dengan kebutuhan aja. Mungkin kalau dari sisi dataset seperti itu, Pak. Apa namanya, data itu? Iya, update. Jadi sampai sekarang masih tetap di-maintain. Jadi Kominfo punya kepentingan untuk memaintain data itu. Oh ya, satu lagi saya kasih tahu bahwa kenapa Kominfo berkepentingan dengan data itu, karena gini. Kalau tadi kita lihat itu ada IP address yang penyerangnya itu biasanya dipakai oleh Kominfo untuk memvalidasi. Jadi biasanya lewat ID City atau lewat ID Cert, mereka kalau bisa serangan dari China. Nah, mereka kolaborasi dengan China. Ini benar nggak IP ini dari sana? Dan kalau ternyata benar, mereka akan melakukan pemblokiran. Artinya sudah dipetahkan gitu kan ya? Iya, betul. Dan sekaligus kenapa kok ini ada penyerangan dan sebagainya, apakah itu benar? Ya, jadi
Itu penting buat nanti kolaborasinya dengan pihak luar negerinya. Oke. Ibu ya, artinya lu sudah ada jalan masuk lu untuk cari data yang itu. Sebagai peneliti kan itu yang paling penting. Penting. Ya, kemudian sesi selanjutnya ini pengalaman sebagai pengelola pengelola network ya. Kemudian dari teman yang sedang bekerja di Sumsel Babel tadi saya kira itu sudah Ribi itu. Mungkin tidak dijelaskan trafficnya itu dari internal Bank Sumsel atau dari luar ke Bank Sumsel. Mungkin tadi tidak dijelaskan. Silakan Mas Aldo. Oke, Lebih lagi pengalaman ini yang pertama ini. kalau saya jawab yang pertama ya tadi, itu pertanyaan bagus soalnya tadi saya kelewat. Jadi saya jawab dari perspektif BPI. Jadi BPI itu sebenarnya punya kemampuan bisa membaca konten kan. Nah, jadi kalau misalnya untuk malware, ini butuh namanya analisis dulu. Jadi supaya bisa tahu sebenarnya yang dikirim sama si malware-nya apa sih. Nah, jadi begitu dia lewat terdetek, oh ya ini benar, kemudian baru bisa kita lakukan tindakan di blok atau apa. Nah terus kan muncul masalah baru nih kalau gitu, filternya gimana? Nah kalau yang ini solusinya memang agak susah karena memang kita harus tunggu terjadi dulu kejadian, oh ini malware sudah masuk terus ke sistemnya, baru habis itu baru bisa kelihatan kita ada gejala-gejala yang gangga nih. Nah jadi memang butuh tahapan untuk bisa ngebloknya dari tahapan level network. Jadi sebelum dia masuk saya sudah langsung diblok. Nah itu jadi dengan analisis baru bisa. Dan ini sebenarnya ada hubungannya sama yang pertanyaan kedua yang ngomongin tentang DDoS tadi kan. Ini juga sebenarnya bisa jadi salah satu penyebabnya malware itu juga bisa ada hubungannya dengan DDoS juga. Nah kalau yang pertanyaan kedua ini memang Sorry, itu tadi tahu DDoS seperti apa tadi? Tahunya DDoS karena trafficnya naik. Ya. Apa justru ada relay dari data ini? Apa namanya? Ada perangkat di internal yang dijadikan relay. DDoS ya? Iya, Pak. Oke. nah DDoS aslinya dari luar berarti. jadi dari luar kalau kita kan bukan ya.
Jadi mesti dicek dulu itu. Jadi yang nyerang tuh diri sendiri dari banyak komputer itu ke diri sendiri atau dari luar itu benar-benar masuk ke dalam. Itu butuh analisis lebih lanjut gitu kan. Network forensik kalau bisa dibilang sih. Nah terus kalau dari dari teknik-tekniknya itu sebenarnya ada sih, kita memang risetkan yang memang itu ke arah situ. Jadi di DOS itu ada yang misalnya menggunakan DGA atau misalnya pakai NetFlow. Nah itu juga ada gitu tekniknya. Oke, jadi mungkin yang saya tambahkan sedikit itu adalah bahwa tadi yang dijelaskan oleh Aldo ada dua macam. Kalau kita mendeteksi itu serangan dari luar, biasanya serangan dari luar itu masuk ke router kita dan biasanya lewat ISP. Ya, jadi kalau misalnya ini kalau organisasi, maka biasa akan terlihat di network kita. Ya, jadi itu kelihatan bahwa kalau memang dari luar. Nah kalau dari dalam ada dua kemungkinan. Kalau dari dalam, maka malware dalam ini yang melakukan DDoS keluar. Oke, dan itu terjadi. Itu bisa terjadi juga dengan DNS kita atau dia melakukan DDoS keluar lewat berbagai macam IP. Ya, jadi itu juga bisa dideteksi lewat NetFlow. Makanya nanti saya bilang tidak bisa lagi kita melihat hanya semata-mata di perimeter security. Kita harus melihat dari berbagai macam data dan kita kumpulkan. Oh, kalau ada DDoS itu datang dari mana, jenisnya apa, dan kenapa seperti itu. Nah, itu bisa terjawab kalau kita kumpulkan berbagai data dan kita analisa. Dan itu harus dilakukan secara kontinu. Kira-kira gitu. Oke, ya demikian ya. Itu kalau pertanyaan yang dari Bang Sumsel tadi itu memang harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Kita harus mempelajari karakteristik dari traffic tadi. Ya, saya rasa demikian saja.